Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial Kronologi Sejarah. Hari ini kita masuk ke tahun 624 Masehi, bertepatan dengan tahun 2 sampai tahun 3 Hijriah. Lalu apa saja sih peristiwa penting yang terjadi di tahun 624 ini? Ada 4 peristiwa dari dalam dunia Islam dan ada 3 peristiwa dari luar dunia Islam. Yang pertama dari dalam dunia Islam adalah perubahan kiblat dari Baitul Maqdis di Al-Quds ke Ka'bah di Mekah. Kemudian yang kedua adalah Ghazwah Badar dipimpin oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin mengalahkan Quraisy. Peristiwa yang ketiga adalah pengusiran Bani Qainuqa, salah satu komunitas Yahudi dari Madinah akibat pengkhianatan mereka. Kemudian yang keempat adalah pernikahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu 3 peristiwa penting dari luar dunia Islam adalah yang pertama penghancuran kota Divin, ibu kota Armenia, dan Nakhchivan oleh Heraklius. Ia mengalahkan pasukan Persia di Ganzak dan menghancurkan kuil api di Takht-e-Sulaiman. Kemudian yang kedua, penarikan mundur sebagian besar pasukan Persia dari Chalcedon, seberang dari Konstantinopel, dan 2 peristiwa ini masih ada dalam rangkaian perang panjang Persia Romawi. Kemudian peristiwa ketiga adalah penguasaan kembali Al-Andalus oleh bangsa Visigoth setelah 70 tahun dikuasai oleh Romawi Bizantium. Di satu sisi, Heraklius itu berhasil mengambil beberapa wilayah yang dicaplok beberapa wilayah dari tangan Persia Sasan, tapi di sisi lain juga dia kehilangan Andalus dan diambil oleh Visigoth untuk pertama kali setelah 70 tahun dikuasai. Dan teman pecinta sejarah, inilah peristiwa yang pertama, yaitu pemindahan kiblat dari Al-Quds ke Makkah. Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas beberapa peristiwa yang terjadi sebelum ini, beberapa peristiwa penting yang terjadi sebelum perpindahan kiblat ya dari Al-Quds ke Makkah atau dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Beberapa peristiwa itu adalah peristiwa permulaan yang terjadi selama tahun pertama hingga tahun kedua Hijriah. Dan perintah pindah kiblat sholat ini terjadi pada tahun 624 Masehi bertepatan dengan tahun kedua Hijriah. Dalam buku Kelengkapan Tarikh Munawwar Khalil, peristiwa ini ada di halaman 569. Jadi sebagaimana kita ketahui, pada awal-awal kedatangan itu pada awal-awal kedatangan Rasulullah SAW ke Makkah ke Madinah berhijrah, kiblatnya itu mengarah ke Baitul Maqdis. Kiblatnya itu mengarah ke Al-Quds, ke Palestina sekarang. Dan itu berlangsung selama hampir 2 tahun berarti ya. Dan bahkan saat di Mekah pun Rasulullah SAW itu sholat menghadapnya, kan sudah ada ya perintah sholat di Makkah juga, tetapi menghadapnya itu kiblatnya itu ke arah Baitul Maqdis di Al-Quds. Sementara selama di selama di Madinah, Rasulullah melakukan sholat menghadap ke Baitul Maqdis, posisinya berarti membelakangi Ka'bah itu selama 16 bulan. Selama itu Nabi SAW seringkali mengharap dan merindukan, mudah-mudahan saja Tuhan menyuruh supaya menghadap kembali ke Baitullah atau ke Ka'bah. Kemudian pada suatu saat Nabi SAW berkata kepada malaikat Jibril, "Saya selalu memohon kepada Allah, mudah-mudahan saja Allah memalingkan muka saya dari kiblat kaum Yahudi." Dan ketika itu Jibril berkata, "Ya Rasulullah, sebaiknya engkau terus memohon saja kepada Allah." Selanjutnya, bila Nabi SAW mengerjakan sholat, beliau selalu menghadapkan wajahnya ke langit sambil memohon kepada Allah. Mudah-mudahan saja Allah dengan segera memindahkan kiblat sholat bagi Nabi dan kaum muslimin dari kiblat kaum Yahudi. Oleh sebab itu, pada waktu itu Nabi tengah mengerjakan sholat dan sedang ruku. Tiba-tiba Allah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 144.
yang ada di dalam surat Al-Baqarah 144 yang artinya sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Jadi doa Rasulullah SAW itu pada akhirnya Allah kabulkan. Menurut riwayat yang masyhur bahwa ketika itu Nabi SAW tengah mengerjakan sholat asar bersama sahabat-sahabatnya. Seketika itu juga Nabi SAW memalingkan mukanya ke Baitullah. Para sahabat yang menjadi makmum ketika itu pun lalu mengikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Setelah terjadinya perubahan kiblat dalam mengerjakan sholat bagi Nabi SAW dan kaum pengikutnya, timbullah berbagai ejekan dan cercaan dari kaum Yahudi di Madinah, kaum munafikin dan kaum musyrikin di Mekah. Ejekan-ejekan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Jadi kita sebutkan, kita baca nih ya dari netizennya orang Yahudi sama musyrikin tuh apa sih yang mereka lontarkan ejekan itu kepada Rasulullah dan para sahabat. Sebagian dari pendeta-pendeta kaum Yahudi datang kepada Nabi SAW seraya berkata, "Ya Muhammad, mengapa engkau sekarang pindah kiblat yang telah engkau hadapi? Padahal engkau itu katanya seorang nabi yang mengikuti agama Nabi Ibrahim. Akan tetapi sekarang terbukti menyalahi kiblat Nabi Ibrahim dan nabi-nabi dari Bani Israel terdahulu. Maka dari itu cobalah engkau kembali menghadap ke Baitul Maqdis. Nanti kita akan mengikuti dan membenarkan saranmu," katanya. Membenarkan seruanmu, kata mereka. Lalu ada juga yang mengatakan nih dari orang Quraisy di Mekah setelah menerima kabar adanya perubahan kiblat, lalu mereka berkata ke temannya, "Muhammad itu memang selamanya tidak mempunyai pendirian yang tetap. Dulu sejak ia masih di Mekah, jika mengerjakan sholat menghadapkan mukanya ke Ka'bah, maka sudah pindah ke Madinah, mengerjakan sholat menghadap mukanya ke kiblat kaum Yahudi. Sekarang ada kabar lagi jika mengerjakan sholat menghadap mukanya ke Ka'bah. Nanti barangkali pada waktu lain kembali lagi menghadap ke kiblat kaum Yahudi. Mengapa orang tidak berpendirian tetap dan tidak bertujuan pasti itu diikuti orang? Jika begitu, teranglah orang-orang yang mengikuti itu adalah orang-orang yang bodoh. Amat goblok orang yang mengikutinya itu." Ini kalimatnya. Kalimatnya mirip-mirip dengan orang-orang zaman sekarang ya, kalau membuli orang lain. Lalu ada juga kaum munafikin. Kaum munafikin adanya di mana? Di Madinah ya. Mereka berkata, kalau kiblat yang dihadapi oleh Muhammad yang dulu itu yang benar, maka kiblat yang sekarang ini yang salah. Jika kiblat yang dahulu yang salah, maka kiblat yang sekarang yang benar. Akan tetapi, mengapa ia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada kita? Gitu katanya. Lalu ejekan kaum Yahudi, kaum musyrikin, dan kaum munafikin yang seperti itu sesungguhnya memang suatu fitnah dari mereka kepada kaum muslimin yang sengaja hendak menghina Nabi SAW. Oleh sebab itu Allah lalu menurunkan wahyu kepada Nabi SAW yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 143 yang artinya, orang-orang yang kurang akalnya di antara mereka akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan mereka dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat. Al-Baqarah ayat 142 sampai 143. Kemudian pada suatu waktu Nabi SAW mendapat pertanyaan dari sebagian sahabat-sahabatnya. Ya Rasulullah, bagaimana hukum mereka atau sahabat-sahabat yang telah wafat lebih dahulu sebelum terjadi pindah kiblat ini? Apakah amal mereka yang sudah diterima oleh Allah? Pada waktu itu Nabi SAW tidak memberi jawaban atas pertanyaan mereka tadi. Seketika itu juga Allah lalu menurunkan wahyu kepada Nabi SAW
Lanjutan ya, masih di surat Al-Baqarah ayat 143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Allah tidak menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia." Demikianlah singkatnya riwayat tentang perpindahan kiblat pada waktu itu. Keterangan yang lebih panjang tentu hal itu dapat dilihat dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab tafsir yang masyhur. Teman pecinta sejarah, ini sebetulnya memberi support ya kepada kita ketika kita mengkaji sirah, ketika kita mengkaji tarikh, ketika kita mempelajari kehidupan Rasulullah SAW, maka banyak kita temukan hal-hal yang selain kita mendapatkan hikmah tentu saja pelajaran, kita juga mendapatkan penghiburan. Karena dari dua materi yang kemarin ya, yang kemarin itu ini dua materi yang kemarin dengan yang sekarang, dua materi terakhir itu membahas tentang pembulian ya, caci maki, kemudian tuduhan dan sebagainya yang dilakukan oleh bukan hanya oleh orang kafir, tetapi juga oleh orang Yahudi dan juga oleh orang munafik. Orang munafik itu berarti orang yang mengaku Islam. Hanya beda judul saja. Kalau yang kemarin itu, yang dibully itu 6 sahabat ya, gara-gara perilaku 6 sahabat yang mulia. Kemudian kaum muslimin itu dibully, dituduh, dicaci maki. Kalau yang sekarang itu tentang pergantian kiblat, ini tentu tidak ada kaum muslimin yang merasa bersalah karena ini memang perintah dari Allah gitu. Ini kalau di kasus sebelumnya kan ada 6 orang kaum muslimin yang gara-gara mereka gitulah ya, bisa dikatakan, sehingga apa yang mereka lakukan menyebabkan kaum muslimin seluruhnya itu dibully. Tetapi yang sekarang ini yang langsung memberi perintah itu Allah Subhanahu wa taala. Yang langsung menyuruh agar kiblat itu berpindah adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap saja mereka orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya itu tetap melakukan pembulian. Ini sebetulnya hiburan bagi kita kaum muslimin. Mungkin kita sering sekali ya melihat, membaca ketika kita sedang ngaji di YouTube, ketika kita sedang belajar di media sosial, itu yang komentar itu bukan hanya yang berterima kasih, yang memuji, tapi banyak juga kita dapatkan bulian-bulian, terutama kepada ustadz-ustadz yang memang bagi mereka itu terlalu keras gitu ya, mengkritik dan sebagainya, kata-katanya itu terlalu ya tidak bisa mereka terima gitu, sehingga atau kata-kata ya nasihatnya itu tidak cocok gitu dengan mereka tidak setuju, itu mereka menjadi merundung, mengeluarkan kata-kata yang buruk, mencaci, bahkan sampai menyumpahi para asatid itu, menyumpahi guru-guru kita, menyumpahi ustadz-ustadz kita. Itu banyak sekali saya dapatkan ya, baik di kolom komentarnya Ustadz Abdus Somad, wah itu apalagi banyak, di komentarnya Ustadz Hanan, di komentarnya Ustadz Adi Hidayat, banyak lah komentar-komentarnya itu memburukkan, menjelekkan gitu. Nah, juga bukan hanya kepada asatid, pada orang-orang yang menyuarakan kebenaran, meskipun mereka bukan tokoh, tapi mereka influencer biasa, misalnya bukan seorang ustadz, bukan seorang ulama, tapi mereka menyuarakan kebenaran. Bahkan ada yang membela ustadz pun, misalnya bukan siapa-siapa, itu hanya mengomentari, membela ustadz, misalnya membela Ustadz Abdus Somad, terus diserang balik. Bukan hanya kepada pembawa dakwahnya saja, kepada yang membela dakwahnya saja kena juga perundungan itu. Nah, ini buat kita yang menurut kita apa yang dilakukan oleh para ustadz itu, apa yang dikatakan oleh para ustadz itu adalah benar dan kita membelanya. Nah, ini hiburan buat kita, buat para asatid. Dan saya kira kalau asatid itu ya ustadz yang tadi kita sebutkan mungkin sudah paham ya, dan mereka mentalnya mungkin sudah lebih kuat dari kita gitu. Juga yang mereka yang paling banyak dibully ini selain ustadz juga mereka yang melakukan kebenaran tapi di jalur yang mungkin bisa dikatakan jalannya kotor, seperti jalur politik ya. Makanya kata Ustadz Abdus Somad itu pernah mengatakan orang-orang yang mereka melakukan kebaikan di jalur politik itu orang-orang yang kuat
sebetulnya mentalnya, karena paling banyak diserang. Karena mereka memang di ranah yang dianggap oleh orang-orang kotor, padahal politik itu bukan kotor. Politik itu tidak kotor ya, politik itu bukan suatu pekerjaan yang kotor dan bukan suatu hal yang harus dibenci gitu, tetapi orang-orangnya lah gitu ya yang kotor dan jelek gitu. Dan ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang memperjuangkan memang kebenaran di jalur politik, udah kena imbasnya semua jadi jelek gitu, ke bawah jelek. Nah, baik ustadz, baik para politikus, baik para komentator yang menyuarakan kebenaran, kemudian semua profesi-profesi yang lain lah ya, yang merasa sudah menyatakan kebenaran gitu, influencer, konten creator yang menyuarakan kebenaran terus dibully. Ini adalah hiburan bagi Anda semua, hiburan bagi kita. Kenapa? Karena justru di dua kisah ini ya, kisah yang kemarin itu tentang 6 pemuda itu ya yang dibully karena melakukan penyerangan di bulan haram. Dengan ini, dengan peristiwa pindahnya kiblat, justru menandakan bahwa memang karakter orang yang menyuarakan kebenaran itu dibully gitu. Berarti kalau Anda belum dibully kayaknya mungkin kebenaran Anda belum terdengar, atau bahkan mungkin kebenaran Anda yang Anda pikir benar itu mungkin salah gitu. Kalau sudah seperti itu, berarti jalan yang ditempuh sepertinya sudah benar. Karena apa? Karena Rasulullah bahkan jauh sebelum ini ya, jauh sebelum kisah ini kan Rasulullah beliau secara pribadi itu bukan hanya kena perundungan kata saja, bukan, tetapi juga sudah ke perundungan perilaku ya. Mereka sikap mereka menyiksa, mereka siksaannya juga parah kepada para sahabat ya. Dan ternyata kita sadar bahwa itu adalah memang karakter jalan dakwah seperti itu. Makanya saya pernah mendengar Ustadz Rahmat Abdullah itu mengatakan bahwa jalan dakwah itu, maksudnya dakwah itu bukan kita ceramah aja ya, bukan saya ngomong kayak gini aja ya. Tapi yang dimaksud jalan dakwah oleh beliau itu adalah jalan di dalam kebaikan. Kita mengarahkan orang kepada kebaikan dengan sikap kita, dengan perilaku kita, bukan hanya dengan kata-kata. Nah, karakteristik jalan dakwah itu memang sudah panjang sekali, tidak kelihatan ujungnya di mana ini tujuannya. Justru yang lebih kelihatan adalah usia kita gitu, ujungnya kematian gitu. Sementara jalannya ini belum selesai. Kemudian terjal naik turun, terus belok kanan, belok kiri, belokannya tajam-tajam. Terus jalannya juga tidak rata, garinjol kalau kata orang Sunda tuh. Jalannya tidak rata, yaitu jalan dakwah. Jadi kalau Anda memang tidak siap untuk melakukan hal itu ya tidak perlu melewati jalan untuk menyampaikan kebenaran gitu. Bahkan yang mengatakan udah biarin aja dosa-dosa mereka, itu pun hati-hati, akan kena imbasnya juga. Yang di surat Yasin itu ya akan dipersalahkan juga, itu sikap yang salah. Tetap kita harus berpihak, kita berpihak ke yang mana nih, yang benar atau yang salah. Kalau yang salah ya resikonya nanti di akhirat kemana, kalau yang benar resikonya di dunia, gitu aja sih bedanya. Resikonya di dunia dimusuhi, dibully, di segala macam, dirundungnya, perundungannya mungkin bukan hanya perundungan secara kata-kata gitu ya. Kalau zaman Rasulullah, kalau kita kan cuma kata-kata aja, udah gitu, terima aja. Jadi ya ini siap-siap gitu ya bagi yang memilih jalan kebaikan gitu. Anda memang akan dimusuhi dan akan jadi ada di dalam golongan orang yang sedikit gitu. Kalau kebanyakan orang begini, kebanyakan orang, nah kita itu bukan orang yang kebanyakan gitu. Jadi bagi Anda yang memilih untuk memilih dalam jalan kebaikan, ini hiburan buat kita, berarti kita sudah ada di jalan yang benar ya. Dan mudah-mudahan Allah menguatkan kita dan selalu memberikan keistiqomahan kepada kita hingga akhir nafas kita. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.